It's my life. People, jadi ini sekarang lagi hujan salju. Cuman gue mau ke sebuah tempat di mana di situ terdapat buku-buku kayak di satu kotak gitulah yang ada di tengah kota. Jadi kita bisa ngasih buku yang kita punya, terus kita ambil buku yang kita mau baca. Dan sekarang suhunya itu -1, lumayan dingin. Cuman kalau misalnya dia nggak berangin sih nggak apa-apa ya. Dadah. Kayak gue sedang menunggu tongsis dari Indonesia untuk datang ini ya, karena megang gini tuh dingin. Oke, jadi gue sudah membawa 2 buku yang mau gue tukar. Jadi ikutin saja perjalanan gue. Oke. Tuh, esnya setebal ini. Ya lumayan tebel lah ya. Cuman ya belum terlalu tebel banget. Jadi kalau buat silitan masih ya nunggu dia sampai matang dikit lah ya. Semuanya putih di sini. Jadi ini tempat untuk ngasih dan ambil bukunya. Jadi bentuknya kayak kotak telepon gitu. Namanya Boucher Box. Oke, tinggal kita masuk dan kita cek di dalamnya ada apa aja. Jesus Christ, bukan jatuh. Nah, bisa. Oke, jadi gue udah bawa 2 buku. Ini udah gue baca. Ini ada Wolfgang Ischinger. Jadi dia itu adalah seorang pengacara dan diplomat dari Jerman yang juga sempat jadi sekretaris negara di kantor kedutaan di Bisik ya, ada traktor. Ya, jadi ini bukunya tentang kayak dia seorang diplomat dan sempat menjadi sekretaris negara di kantor kedutaan yang ada kedutaan Jerman yang ada di Inggris dan di Washington DC. Jadi ini kayak judulnya Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten. Jadi kayak teori konspirasi, dan juga memang kan dia juga berpengalaman di bidang itu. Dan ini buku tentang Kanada, tentang tempat-tempat yang harus dikunjungi kalau misalnya kita ke Kanada. Gue akan kasih buku ini ke sini dan gue akan ambil buku yang menurut gue bagus dan akan gue baca. Jadi itu konsepnya ini Boucher Box itu kayak kita pinjemin ke orang, terus kita minjem juga dari orang. Di sini banyak buku gitu. Oke, gue tunjukin ya bukunya. Jadi dia tuh kayak ada 4 tingkatan. Ini buku-bukunya yang ada di sini. Gue lagi mau milih dulu mana buku yang akan gue baca. Ya, jadi gue di sini ini kebanyakan bukunya emang pakai bahasa Jerman, dan ini gue ada ketemu 2 bukunya John Grisham, dan John Grisham tuh bagus bukunya, buku roman gitu, tapi romannya bukan roman yang cheap gitu lah. Jadi dia kayak ya tipe-tipenya Stephen King. Ada judulnya Die Jury sama Der Richter. Kayak Die Jury gue udah pernah baca bahasa Inggrisnya deh. Jadi gue akan ambil buku ini. Der Richter itu hakim artinya, dan gue akan membaca buku ini. Oke. Jadi itu aja perjalanan kita. Gue akan pinjam 1 buku dulu aja, karena kalau kebanyakan nanti pusing mau baca yang mana. Oke. Kita lanjut jalan lagi. Oke, jadi gue akan mengulik juga tentang budaya membaca yang ada di Jerman. Dan gue akan jelasin beberapa poin tentang budaya membaca di sini dan seberapa pentingnya buku dalam perkembangan anak-anak di Jerman itu. Cuman gue akan bahas itu di rumah karena ini sekarang
sedang hujan salju dan cukup dingin ya. Oke, sampai jumpa. What's up beautiful people? Jadi gue akan menjelaskan tentang kultur membaca yang ada di Jerman. Jadi orang-orang Jerman itu memang suka membaca buku dari zaman dahulu lah, tahun zaman 1800-an, dari perang gitu. Karena kan informasi-informasi juga didapat sebenarnya dari koran kan, baru muncul kayak banyak juga penulis-penulis Jerman itu yang terkenal. Bahkan di sini tuh ada universitas yang memang untuk yang mengarahkan orang-orangnya itu untuk jadi penulis gitu kan. Karena kalau di sini tuh setiap jurusan itu memang punya misalnya bidangnya masing-masing itu diperdalam benar-benar gitu. Dan orang-orang tuh juga suka baca buku mulai dari yang roman, dari yang thriller, juga banyak penulis-penulis Jerman kan yang terkenal. Tapi karena era digital, jadi memang yang baca buku itu berkurang. Orang kayak karena kan bisa baca buku lewat HP juga atau lewat iPad. Cuman memang di sini mereka kalau misalnya ngumpulin koleksi-koleksi buku itu masih jadi tradisi buat banyak orang gitu. Tapi sayangnya kan orang kayak sekarang udah berubah nih ke zaman digital. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari eranya udah era digital dan itu udah berubah kan. Cuman gue senangnya di sini orang tuh kayak misalnya buat anak-anak kecil juga masih tetap dibiasain untuk baca buku. Jadi kalau misalnya contoh mau bepergian gitu atau mau liburan, anak-anak tuh di encourage sama orang tuanya itu untuk ayo bawa buku, masukin ke tas kamu gitu. Jadi ya sambil baca buku, kalau misalnya bosan, bukannya oh ya bawa iPad kamu atau bawa HP kamu, jadi kamu bisa baca atau kamu bisa main game. Dan itu memang salah satu tradisi yang dipertahankan oleh orang-orang Jerman sendiri. Gua nggak tahu, mungkin dari setiap keluarga berbeda tradisi-tradisinya, cuman karena gue tinggal dengan keluarga ini dan gue lihat mereka memang punya tradisi untuk membaca buku yang lebih dibandingkan nonton TV atau main iPad. Menurut gue itu dan kedua orang tuanya kan sama-sama orang Jerman, dan itu maksudnya tradisi yang bagus banget. Karena kan buat anak kecil itu memori-memori yang diinget itu memori-memori bagus gitu, banyak yang didapat dari mereka ketika membaca buku. Jadi misalnya mereka suka tentang peternakan, bisa baca buku tentang peternakan atau tentang fairy atau tentang apapun, itu bisa didapat dari membaca buku. Dan baca buku itu kan kita bisa berimajinasi ya, jadi kita lihat gambarnya, terus kita dengerin tuh sama anak-anak ceritanya, jadi mereka punya imajinasi sendiri yang lebih berkembang karena kan mereka melakukan itu sesuai dengan imajinasi mereka. Sedangkan kalau misalnya kita nonton misalnya di iPad atau di handphone atau di laptop atau di media apapun, itu kan mereka sudah menggambarkan secara digital. Jadi yang ditangkap oleh otak ya udah itu yang digital itu. Sedangkan kalau membaca buku kan anak-anak bisa merekam, terus bisa mengingat, dan juga banyak banyak yang bisa ditangkap gitu, bisa melatih IQ juga. Dan ya kalau di sini mereka punya kayak ruang buku sendiri, jadi itu bukunya banyak banget, mulai dari buku tentang politik, buku roman, buku-buku cerita-cerita lama yang yang ceritanya terkenal. Contohnya Frühstück by Tiffany. Nah itu kan juga buku-buku lama gitu yang orang-orang itu kayak kalau misalnya anak-anak generasi Z, gue rasa kayak emang jarang banget kan baca buku. Jadi mereka nggak tahu ini tipe-tipe bukunya yang seperti apa. Roman yang ada di buku itu kan dari setiap penulis juga punya karakternya masing-masing. Karena roman itu ya kalau dari yang gue baca, nggak semua cerita roman atau nggak semua cerita fiksi itu menyenangkan untuk dibaca gitu, karena kan dari bahasa atau segala macamnya atau penggambaran karakternya ya
Tapi menurut gua pribadi sih itu baca buku penting banget ya, karena kan kita bisa yang pertama kalau gua baca buku bahasa Jerman karena gua pertama buat belajar bahasa Jermannya, gua akan mendapatkan kosakata-kosakata baru. Selain itu ya, eee, harus benar-benar apa, eee, lihat penulisnya yang bagus dan juga, referensi-referensi buku, bestseller atau misalnya buku-buku lama yang kayak enggak, tak lekang oleh waktu gitu lah. Jadi memang cerita-cerita yang banyak banyak yang dibicarain, terus banyak yang bisa dimengerti, kalimat-kalimat baru, gitulah. So, sampai gitu aja sharing gue. Jadi this is just another winter day in Germany. Ini mataharinya bagus. Padahal lagi winter ya. Suhunya sekarang 6 derajat. Gue jadi lagi jalan-jalan di pinggir danau gitu. Ikutin ya. Pemandangannya cuman lagi ada pembangunan di atas itu. Jadi ya ketutup gitu pemandangan bagusnya. Mungkin bakal selesai pas summer gitu kan. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya musim dingin untuk saat ini tuh berlaku dari 21 Desember 2021 sampai 20 Maret. Tapi ini udah kayak musim semi jatuhnya, karena kadang-kadang hujan es, kadang-kadang panas banget. Gak banget sih, ya 6 derajat tapi ada matahari tuh di sini udah blast banget. Kadang-kadang berangin, kadang-kadang terus cuman kayak mendung-mendung doang gitu. Jadi itu orang-orang sini kalau misalnya ngomong tuh udah kayak fruling itu kayak musim semi. Ya, biasanya kalau misalnya musim winter gini orang tuh expect-nya mataharinya bagus, terus tapi kayak banyak saljunya gitu di mana-mana. Tapi sampai saat ini yang gue tuh baru ngerasain benar-benar salju tuh kayak sekitar ya masih bisa dihitung jari lah sekitar 4-5 kali gitu. Sekarang gue udah ada di pinggir danau, cuman emang lagi tahap pembangunan dan jadi semuanya ditutup gitu. Mungkin mereka lagi ngejar buat summer nanti supaya cepet selesai pembangunannya. Gue lagi duduk kayak ini tuh depannya bakal jadi kayak tempat bangku-bangku, bukan bangku sih, kayak bangku dari batu-batu gitu. Nah, di sini tuh kayak nanti buat summer bakal jadi tempat bangku-bangku buat enjoy the sun. Dan ini view-nya bagus karena dia langsung di pinggir danau. Cuman ini masih tadi ditutup gitu kan, jadi gue menyelinap masuk. Wow, karena di belakangnya tuh masih dipagar-pagarin. Tapi view dari sini bagus, oke. Gue tunjukin ya. Ini yang gue bilang tadi bakal jadi kayak bangku-bangku buat summer. Bukan bangku sih, kayak dari batu gitu. Orang-orang bisa duduk-duduk di sini. Tapi di depannya itu langsung langsung danaunya gitu. Tada, bagus kan? Ini sebenarnya masih ditutup gitu, cuma tadi gue menyelinap. Ya, begitulah. Cuman ini pemandangannya bagus banget sih. Kalau misalnya lagi summer. Ini kan masih agak dingin-dingin gitu karena masih 6 derajat kan. Itu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu keseharian gue di Jerman. Oke, cus.